Halo, di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat simulasi karakteristik gelombang mekanik, yaitu interferensi gelombang, dengan menggunakan Google Spreadsheet, atau teman-teman bisa menggunakan alternatif lain yaitu Microsoft Excel. Nah, di sini saya perlihatkan terlebih dahulu LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya dengan menggunakan pendekatan computational thinking berbasis STEM. Kemudian ini adalah panduan untuk pembuatan simulasinya. Nah, di sini sudah sangat jelas. Yang pertama adalah masuk Google Spreadsheet, kemudian tulis kondisi awalnya. Di sini ada amplitudo, frekuensi, omega, lambda, dan konstanta gelombang. Kemudian buat kolom waktu, panjang simpangan 1, simpangan 2, dan juga interferensinya. Di sini ya, waktu, panjang, simpangan. Kemudian selanjutnya adalah isi kolom T atau waktu, diawali dengan 0 dengan skala 0,1 dan seterusnya hingga 3 detik. Kemudian nanti untuk panjangnya atau X-nya bisa mengikuti dari kolom waktu. Selanjutnya jangan lupa untuk buat absolute variable di kondisi awal supaya nilainya tidak berubah saat kita melakukan drag. Nah, selanjutnya adalah membuat grafik pola gelombang yang terbentuk. Oke, kali ini kita langsung praktek saja menggunakan Google Spreadsheet. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat simulasi interferensi menggunakan Google Spreadsheet adalah login ke akun Google. Nah, langsung saja. Oke. Nah, ini di sini saya sudah pilih aplikasi Google. Lalu pilih yang spreadsheet. Kemudian untuk membuat dokumen baru, bisa klik yang ada di pojok kanan bawah, ini ditambahkan untuk membuat dokumen baru. Kemudian beri nama untuk dokumen kalian. Misalnya di sini adalah interferensi. Jika kalian berkelompok, kalian juga bisa mengundang teman-teman satu kelompok kalian untuk ikut mengedit Google Spreadsheet ini. Caranya dengan klik ini, bagikan. Nah, kemudian bisa saja kalian langsung mendapatkan link, atau bisa juga kalian ketik satu-satu akun email teman kalian. Ini misalnya sebagai editor ya, ingat sebagai editor supaya dia bisa ikut mengedit dokumen kalian. Kirim, nah nanti akan langsung masuk ke emailnya mereka. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pembuatan simulasi interferensi gelombangnya. Yang pertama, tuliskan dulu semua kondisi awal atau besaran-besaran yang akan kita gunakan. Kemudian tuliskan omeganya dengan persamaan 2 kali pi atau 3,14 kali frekuensi. Kemudian untuk nilai K1 dan K2 ingat persamaan sama dengan 2 kali pi atau 3,14
per lambda. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kolom waktu, panjang, simpangan 1, simpangan 2, dan juga interferensi atau Y1 ditambah Y2. Kemudian masukkan waktu dari 0 sampai 3 dengan skala 0,1. Nah, di sini teman bisa mendrop datanya dengan cara 0 sampai 0,2, kemudian pilih sebelah pojok kanannya sampai tanda plus, kemudian tinggal ditarik saja sampai 3 detik. Oke. Kemudian untuk panjangnya juga sama, di 0 tapi dengan skala 1. Oke, kemudian kita masukkan simpangan Y1, simpangan Y2, Y1 plus Y2. Oke, langsung saja ke simpangan Y1 dengan Y1 plus Y2 dengan persamaan simpangan untuk A sin omega t plus minus kx. Nah, di sini saya akan menggunakan yang plus kx atau positif. Oke, pertama sama dengan A-nya itu amplitudo kali sin dalam kurung. Nah, karena di Excel maupun di Google Spreadsheet biasanya sudah dalam bentuk radians, maka kita perlu menuliskan radians kurung lagi omega kali t, berarti omega ini, kemudian dikali t ini plus atau tambah k dikali x. X-nya adalah panjang. Kemudian kurung tutup, kurung tutup kembali. Nah, karena di sini ada data-data yang tetap seperti amplitudo, omega dan juga k, maka kita perlu menggunakan absolute cell supaya datanya tidak berubah. Caranya adalah dengan menambahkan dolar. Nah, kenapa di sini B11 dan C11 tidak ditambahkan absolut? Karena B11 itu adalah waktu, sedangkan C11 adalah panjang, yang mana ini akan berubah semakin kolom ke bawah, maka dia akan berubah. Jadi istilahnya perubahan waktu dan juga perubahan panjang, sehingga kita tidak perlu melakukan absolute cell. Kemudian klik di paling belakang lalu enter. Nah, nanti akan ada terisi otomatis. Nah, untuk yang ke bawahnya teman-teman bisa langsung drag aja dari sini. Nah, ini akan langsung muncul sampai bawah. Oke, datanya sudah ada untuk simpangan 1. Oke, selanjutnya adalah untuk simpangan Y2 atau simpangan yang kedua. Itu caranya sama dengan simpangan Y1. Yang sama, lalu kita pilih yang Y1 plus Y2, tinggal sama dengan Y1 plus Y2, enter, kemudian drag. Nah, oke, ini datanya sudah lengkap. Sekarang tinggal membuat grafik interferensi. Yang pertama adalah klik sisipkan, kemudian pilih diagram. Kita letakkan di sini supaya tidak mengganggu data. Nah, kemudian ini pilih diagram garis mulus. Lalu ini rentang datanya. Kita hapus. Kita pilih dari panjang ini sampai data Y1 plus Y2 yang terakhir. Oke, lalu klik OK. Kemudian tambahkan sumbu X, pilih rentang data juga. Kemudian pilih bagian panjang sebagai sumbu X-nya. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini. Tapi karena yang kita butuhkan adalah grafik gelombang, maka kita perlu mengubah untuk gabungan grafiknya yaitu ke
vertikal, sehingga akan muncul grafik seperti ini. Karena untuk amplitudo 1, amplitudo 2, kemudian lambda dan juga frekuensi 1 dan 2 sama, maka untuk simpangan 1 dan 2 mereka saling berhimpit. Nah, kalian bisa mengubah dari mulai frekuensi atau panjang gelombangnya. Misalnya kita ubah frekuensi 2-nya menjadi 16. Nah, maka dia akan berubah dengan sendirinya. Kemudian amplitudonya misalnya berubah menjadi 2. Nah, akan berubah seperti ini. Begitu. Kemudian untuk ini adalah contoh dari interferensi konstruktif atau saling menguatkan. Sedangkan untuk interferensi destruktif, kita tinggal mengubah fase di salah satu simpangan. Boleh Y1, boleh Y2. Di sini saya akan mengubah yang Y2 dengan mengganti tanda positif menjadi negatif, kemudian enter. Lalu jangan lupa untuk di drag kembali. Oke, sudah. Nah, nanti grafiknya akan berubah seperti ini. Misalnya ini disamakan lagi ya, 20 dan juga 1. Nah, akan diperoleh grafik seperti ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.